Halo, Jen, balik lagi di Musik TV. Kali ini kita mau ngebahas tentang gimana caranya anak-anak grunge itu bertahan hidup, apa survive gitu. Nah, kebetulan juga kemarin habis kita buat video bareng Om PI di Impos. Kita mengulas tentang pekerjaannya sebagai penghibur gitu. Nah, kalau anak-anak grunge itu yang punya pekerjaan yang yang unik gitu, ya bisa komen atau yang deket-deket bisa kita datangin kita ajak ngobrol silaturahmi lah kayak gitu. Nah, kalau Erwan gimana nih? Menurut Erwan apa maksudnya, kan ada tuh orang gitu yang milih pekerjaan gitu, jadi akhirnya nganggur gitu, kayak gitu. Karena gue termasuk pakar dalam hal nganggur ya, gue juga termasuk yang cukup sukses untuk menganggur terus. Iya, jadi gue sendiri cukup lama juga sih yang namanya nganggur gitu. Gue takut itu terjadi lagi sama gue gitu. Makanya untuk yang sekarang ini ya tetap gue jalani dengan sepenuh dan seikhlas hati gue, karena gue takut akan hal itu sebenarnya. Dan untuk gue sendiri jujur ya cenderung lebih pemilih, tapi pemilihnya itu bukan pemilih yang bukan nggak mau kerja keras, kerja capek banget gitu, enggak. Maksudnya gue tetap gue kan sekarang jadi kurir juga ya, jadi kurir, jadi ikut ekspedisi lah gitu. Menurut gue itu juga udah sesuai dengan kesukaan gue yang namanya jalan-jalan gitu kan, keliling-keliling motor, jadi itu udah termasuk nggak ngebosenin lah gitu. Beda kalau dulu gue kan kerja di pabrik itu juga bosenin soalnya. Tapi kalau ngomongin kerjaan itu di Indonesia susah nggak sih? Kayak kalau nyari kerja gitu kayaknya susah nggak sih? Susah ya. Kenapa ya? Dulu kan gini, orang tua gitu kan nyekolahin biar anak bisa dapat kerja gitu, biar bisa dapat gaji bulanan lah, ibaratnya aman dia untuk 1 bulan ke depan, itu harapan dia aman gitu loh. Ntar bulan berikutnya lagi dia aman begitu. Tapi sekarang kok kayaknya sekolah nyari kerja, tapi kok sekarang susah juga ya. Artinya apa yang salah ibu kayaknya terus? Apa karena mereka semua sama gitu loh? Mungkin nggak ada pembedanya gitu loh. Jadi satu sekolahan lulusin 100 orang yang semuanya sama pengen kerja di pabrik semuanya gitu. Apa mungkin karena kayak gitu kali ya? Kalau gua rasa sih mindset dari kita semua gitu. Sebenarnya sih kita nggak harus, maksudnya jadi pegawai itu nggak harus. Mindset Maksudnya yang ditanamin sama orang tua kita gitu. Jadi sama aja kayak kue ulang tahun segini, yang minat banyak jadi dapatnya sedikit kan. Ada bidang-bidang usaha itu banyak banget ya. Bidang usaha, kenapa nggak masuk ke usaha gitu? Pemikirannya itu langsung kerja. Tapi kalau kita nggak dari awal itu nggak berikan pendidikan seperti itu. Misalkan nanti mencari uang itu nggak harus kerja, soalnya usaha. Jadi kan artinya mindset awal itu pertama orang tua, yang kedua mungkin dari sekolahan juga. Ya gue nggak bilang nggak itu salah sih, sebenarnya itu nggak salah. Cuman artinya mindsetnya anak-anak ini jadi semuanya sama gitu loh. Lulus kerja, jadi
kayak misal pengalaman kita juga, kita minat kita ke musik gitu. Minat kita ke musik, tapi kita mau nggak mau ya harus kan kerja, ya nyari kerja lah yang lain selain musik gitu, karena musik juga nggak penghasilannya juga bisa dapat penghasilan juga susah gitu. Nah mungkin ada hati kecil kita juga yang merasa bersalah juga, gue seharusnya nggak kayak gini, ini bukan diri gue nih, gue pengen bebas apa yang gue bisa, talent gue apa gitu yang gue mau aturan gitu. Tapi kalau apa namanya wirausaha itu kan wirausaha kendalanya sama modal gitu. Modal sebenarnya. Mungkin anak sekolah baru lulus tahu-tahu mau bikin usaha, ya mungkin ya ada juga sih, tapi kayaknya agak susah ya. Nah itu juga sih yang ya dari mindset yang udah terbangun dari orang tua apa gitu ya. Modal sebenarnya, modal usaha itu sebenarnya ini ya, maksudnya gini, kita tanpa modal pun jualan online apa gitu itu bisa dropship ya. Tanpa Kalau sekarang sih sekarang kayak gitu ya, dropship itu kayak dulu kayak gitu. Misalkan ada ya banyak lah yang di YouTube juga yang sukses-sukses, gue sering juga lihat itu dia jualin barang orang, terus akhirnya misalkan ada tuh yang jualin kaos, jual busana gitu, jualin dari merek si A gitu, jualin akhirnya dia punya modal sendiri. Itu tanpa modal. Tapi kan artinya jarang orang yang melihat kesempatan itu. Iya, kesempatan. Jadi semua orang semua anak nih lulus sekolah pasti langsung pengennya kerja. Sedangkan satu sekolahan ada 100 anak lulus semua di situ, semuanya pemikirannya sama gitu loh. Pasti nggak mungkin keterima semua. Namanya ini 100 orang nih daftar di satu perusahaan yang sama, itu kan nggak mungkin keterima semua. Akhirnya paling yang keterima paling sekitar 10 orang, 90%-nya nganggur. Jadi ya kayak itu tadi, kowe tapi yang minatin banyak, Dapatnya sedikit. ya, Ada yang sedikit, nggak ada yang kebagian. nggak kebagian, yang banyak yang nggak kebagian malah kayak gitu. Banyak. Jadi aturannya kita juga pendidikan sekolah penting, pendidikan kita baca buku. Ring. Agak kesel juga ya, maksudnya nyari kerja nggak, maksudnya harapannya tuh pengen cepet kaya sebenarnya. Nyari kerja pengen cepet kaya, belum sampai situ udah banyak banget itu cobaannya. Terus maksudnya dari pertama kali daftar kerja nggak lolos gitu kan. Beberapa kali mondar-mandir naik angkot, naik ini kan agak lolos. Ya itu udah Bikin lamaran terus. iya, bikin lamaran terus gitu. Yang tulisannya bagus, yang jelas bagus gitu. Bener, sebenarnya susah banget hidup hidup di mindset yang orang tua tanamkan, kita harus kerja gitu. Jadi maksudnya buat teman-teman Grans yang nonton, apa ada nih mungkin yang baru lulus, teman-teman siapa kayak ada yang nonton ini, jangan terlalu bermindset untuk bisa dapat kerja gitu. Artinya kita harus kerja. Enggak gitu. Sekarang itu bukan zamannya mungkin tahun 90-an gitu ya. Kalau itu sukses. Kayak apa misalkan tahun 70 lulusan SMA aja itu udah paling mantap, hebat. SMP punya ijazah aja. Ijazah pokoknya udah mantap gitu ya. Artinya udah. Tapi kalau sekarang kayak ada rumah udah makin ini loh, bahkan pengangguran itu mohon maaf udah jadi komoditi terus. Lu mau nggak kerja? Bayarnya sih. Nah itu banyak tuh yang kayak gitu. Jadi apa namanya, kerja dia ya itu ternak orang nganggur. Ngomong aja lu bayarnya segini. Nah, jatuhnya disebut kriminal enggak sih?
Ya nggak tahu juga ya. Jadi kriminal secara halus. iya, kriminal yang mereka sepakati sebenarnya ini Pak Pemuda gitu kan, sepakat ya mereka Legal. jadi mau nggak kerja sama gua, bayar tapi 5 juta, ntar kalau nggak lulus gimana, kalau nggak lulus gua balikin 4.500.000. Jadi begitu kan, Iya. ya untung 500 nggak ngapa-ngapain, besoknya dia rayu lagi orang lain, mau lu kerja ini segini, malah 5 juta, kagak lulus lagi. Gue pemikiran gue pokoknya gue harus kerja itu untuk nyari modal untuk usaha sendiri lah gitu, untuk berdiri sendiri, soalnya capek juga Capek juga kerja benar-benar capek, makanya bukan masalah capek tenaga sih, maksudnya batin. gitu. Apa namanya, kalau misalkan kita punya usaha sendiri kan, kita pengen buka usaha jam berapa kek, pengen tutup jam berapa kan gitu. Iya. Soalnya ya gua nggak tahu sama yang gua jalanin sekarang sampai kapan sih ya, bisa ibaratnya ya mudah-mudahan sih bisa bertahan lama gitu ya. Tapi yang namanya di dalam pekerjaan pasti ada yang namanya regenerasi juga dulu. Jadi artinya ketika lu udah umur segini nggak mungkin lu masih bisa terus di situ, lu pasti bakalan digantiin sama yang lebih baru, yang lebih fresh lebih itu. Jadi buat teman-teman yang terlalu tadi lah, jadi jangan terlalu berharap lebih sama yang kerja gitu. Yang kerja aja mikir bagaimana dia bisa keluar, terus dia bisa bangun usaha gitu. Sebenarnya begitu tuh. Jadi buat teman-teman ya yang mulai sekarang yang belum terlalu punya mindset kerja enak dibuang. Iya. Jadi banyak juga yang masih mindsetnya kayak gini. Gua kerja dari yang terendah, misalnya OB-nya, misalnya di kantor gitu, OB-nya nanti siapa tahu bisa naik ke ini. Kayaknya mustahil, apa namanya, bisa sukses, bisa kaya gitu lah. Kayaknya enggak. Ya, ada sih ya yang itu ada sih, cuman nggak selalu ceritanya seperti itu. Misalnya 1.001 lah mungkin lah. Gimana bisa nafsunya gitu? Nah yang kalau mindset gue sih ya gue di duit riset gitu, maksudnya gimana caranya gue bertahan hidup. Mungkin ya kayak teman kita itu di pos, mungkin dia ketemu jalannya kayak begitu, ya adanya gitu ya udah jalanin aja gitu. Jangan suka minder ya, bukan minder apa. Gua cuma dagang kacang, aku cuma dagang ayam, dagang apa gitu. Aku cuma tukang bersih gitu. Jangan begitu ya. Ya kalau semuanya kerja, niat kerja ya apa aja tetap dijalanin, yang penting itu halal. Kalau mau nyerempet haram sedikit aja sih, jangan terlalu banyak ya. Dan kalau bisa ya mulai hilangin mindset kalau lu bakal ngelakuin itu seumur hidup gitu. Mulai dihilangin. Jadi kapan waktunya lu harus tetap bikin terobosan gitu. Gua nggak bilang lu harus keluar dari zona nyaman, enggak. Kalau kata gua, kata-kata itu salah, Gus. Keluar dari zona nyaman, sedangkan lu keluar dari zona nyaman, lu mau cari nyaman yang lain gitu. Gua nggak cocok tuh sama kata-kata itu tuh. Kayak gini, keluar dari zona nyaman juga kita mesti hitung-hitung. Maksudnya misalnya kita kerja, kita ngumpulin modal gitu buat usaha, tapi ya kalau emang masih belum cukup jangan langsung terjun. Iya. Nunggu benar-benar emang kita udah buka usaha dulu gitu, kita jalanin udah penghasilannya bisa lebih dari pekerjaan yang kita ini, ya baru kita keluar gitu. Ya. Jadi nggak langsung mindsetnya berarti kayak begitu ya, udah gue besok keluar. Nggak gitu juga, nggak sama ya. Dalam gue masih kerja nih, dalam pikiran gue ya gue nggak mungkin lakuin ini seumur hidup gue, di sisa hidup gue nggak mungkin. Tapi ya bukan berarti gue besok mau resign lah, kagak.
yang namanya cari kerja susah ya harus disyukuri dulu, ntar sambil mikir ke depannya biar bisa lebih baik lagi. Ya, jadi kali ini kayaknya kita omongan kita rada serius ini. Serius ya. Dan- Tapi ya tetap sih masih nggak penting juga sih, masih nggak penting. Emang itu temanya emang nggak penting. Nggak penting. Nah, Ya, syukur-syukur ada sedikit-sedikit lah apa faedahnya. faedahnya daripada nggak ada sama sekali. sama juga biar kita bisa ngomong begini terus, ngomong nggak penting terus kan, biar ada bahan cerahan juga. Ya kan? Terus subscribe juga, Iya, like, ya, komen segala macam. ya, tetap support gitu lah. Jadi ya, yang kayak gue baca di buku Cash Flow Quadrant itu kan yang penulisnya Robert Kiyosaki itu. Nah itu dia bilang gini, gimana caranya kita bisa jadi orang kaya? Investasi. Ya. Jadi gini, misalkan kita kerja dapat duit, kumpulin, bisa beli tanah sepetak, beli tanah sepetak, soalnya harga 50 juta apa berapa gitu, kan banyak kafe-kafe. Kalau investasi yang kecil-kecilan gitu terus gimana soalnya? Kalau gua Mamanya nih, aku punya uang 10 juta nih, aku beli motor nih, itu masuk investasi bukan? Bukan. kalau motor, mobil bisa apalah barang-barang itu disebutnya liabilitas. Apa itu? Liabilitas itu barang yang bisa menyusut harganya. Oh, jadi nggak ini. Jadi buat investasi itu nomor 1 tanah, kedua emas. Dua mas. Sudah 2 itu doang. Tapi kalau beli gitar Bisa juga sih investasi juga. Misalnya yang bermerek lah. jadi kata Mas Yuda itu kan, kalau makanya gue mulai mau beli gitar gitu, gue itu kan gue mikirnya gue nggak bisa nabung nih, makanya gue cobalah gue mau beli investasi di alat musik gitu, bisa nggak kayaknya? Itu bisa kayak gitu. Itu kan jadi investasi itu kan yang kita beli harga berapa dijualnya lebih kan, Lebih tinggi gitu. gitu. Tapi ya kadang yang mematikan kita juga itu ya ada yang kepengen gini, kepengen usaha, kepengen apa ngutang. Jadi sebenarnya jauh-jauh lah, dibuang lah apa kata-kata ngutang itu, maksudnya ngutang bank kayak ngutang apa. Yang gua lihat karena gua pernah menggeluti bidang itu gitu, yang gue lihat usaha yang pakai modalnya utang bertahan nggak lama. Masa? Kayak nasabah gue dulu kayak gitu. Jadi ya muternya situ-situ aja gitu. Tapi kalau memang dia murni utang, terus maksudnya dia murni utang nggak pakai, mohon maaf itu kan kata-katanya apa, riba gitu. Kalau dia nggak pakai riba, kayaknya gimana terus? Ya kalau ada ya nggak apa-apa. Maksudnya gue benar-benar, saudara iya, gue benar-benar gue mau bikin usaha nih, mau utang 10 juta namanya nih, tapi nanti balikinnya 10 juta, Iya. nggak itu nggak lebih. itu kan dalam Islam aja kan mestinya kayak begitu. Dan bisa pinjam modal gitu. Iya, itu nggak ada lebihnya gitu. Cuma ya 5 juta gitu kan. Ya, itu mungkin masih diperbolehkan ya. Iya. Soalnya gue pernah dengar nih, ada temen usaha gitu, maaf nih ya, temen usaha, bikin usaha, beberapa kali dia pinjem pakai sistem riba begitu, katanya nggak berjalan, gagal lagi. Intinya mungkin nggak terlalu inilah, nggak terlalu gede-gede amat untungnya tuh, intinya cuma bisa buat muter buat bayar ribanya doang gitu mungkin. Akhirnya dia apa mungkin ini kali ya yang bikin itu, akhirnya dia memutuskan untuk ya dia utang tapi nggak pakai riba. Akhirnya nah sekarang benar-benar jalan gitu artinya. Jadi ya diusahakan untuk tidak ambil riba sih sebenarnya, tapi di Indonesia lagi di sini juga kayaknya agak susah. Ya. Pemikiran masyarakat Indonesia ini susah gitu. Yang artinya
yang mau ngutangin ya susah, yang mau diutangin ya susah tentunya. Yang mau kita sebagai orang yang mau utang ke orang lain, ada orang lain nggak percaya gitu, jadi kan akhirnya terpaksa ya harus pakai riba. Nah kebanyakan itu jadi buat bayar bunganya aja. Ya, terus begitu aja terus. Jadi ya di pekerjaan yang itu sebenarnya sih ngerasa bersalah gitu, ngerasa terakhir kasihan gitu, malah apa mau nyairin orang nanti misalkan ya dia udah berjalan 2 kali pinjaman ya, apa 3 kali. Nah itu misalkan kurangnya 2 setoran, berapa setoran dicairin lagi kan nerimanya nggak penuh, bayarnya tetap segitu gitu. Apa namanya, jadinya berputar-putar di situ aja gitu. Nanti besok-besok, minggu kemudian, seminggu kemudian nggak bisa bayar, cari tangan lain untuk bayar itu gitu. Akhirnya ya begitu terus itu. Jadi ya banyak sih di luar sana yang ya gue bukannya gimana ya, maksudnya banyak yang malah jadi korban riba itu. Gue yang sebenarnya dalam hati gue itu ngenes gitu, apa kasihan gitu, wah kok gue bergelut di bidang ini gitu. Ya udah, tapi ya itu cara pintar sih terus. apa aturannya kan kayak begini, kita kerja udah lah, singkirin dulu lah keinginan kita lah. Nah, duit dulu kita investasiin apa kayak misalkan apa gitu yang nilai jualnya naik gitu, misalkan emas lah, bukan emas perhiasan sih ya, kalau bisa sih yang emas batangan itu yang 1 gram 2 gram gitu. Nanti berapa tahun kemudian baru kita jual, ada hasilnya baru kita beli motor apa gitu. Harusnya seperti itu Harusnya sih. seperti itu. Tapi gue dulu pertama kali kerja juga begitu terus. Gue nggak mau ngambil motor kredit gitu. Tapi ada yang bilang temen gue, lu kalau nggak kayak begitu, nggak ngambil begitu, nggak bakalan punya lu. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bagak punya sama. Akhirnya gue mikir, iya benar juga teman gue bilang. Sebenarnya bukan teman gue yang bilang itu yang benar, cuman guanya aja yang nabung. Jadi sebenarnya akhirnya kan gue jadi mikir mindset seperti itu. Oh iya benar juga tuh kata teman gue ya. Akhirnya gue jadi ambil motor kayak gitu. Apa mindset dari awal kan, dari awalnya lagi kita nyari kerja di pabrik, gajinya gede, nanti bisa kredit motor, bisa kredit rumah, nantinya habis kredit motor udah selesai, kredit rumah, punya rumah gitu. Mindsetnya kan kayak gitu gitu. Tapi kan kebanyakan yang gagal. Ada banyak yang gagal gitu. Ya mungkin ada yang sukses gitu. Ada yang akhirnya bisa goal, ada Ya. Sebenarnya kalau kita nggak cepet-cepet buruan investasi gitu apa gimana ya, hidup kita stuck kayak gitu aja terus. begitu aja terus ya. Nggak ada yang misalkan kita ya keinginan orang kan sukses, nggak bisa sampai situ. Ya, kita perlu garis bawahi, kita mau ngomong begini bukan karena kita udah sukses harusnya. Jadi ya kita ini curhat aja sih, curhat. Jadi ya apa, gua kayak begini ya karena gua udah apa baca buku apa gitu, teman gue yang sukses gue yang kan gue skip terus. Ya barangkali teman-teman apa ada yang nggak sepemikiran atau ada yang apa ya, nanti bisa komen di bawah. Barangkali kita bisa juga baca komennya kan, jadi pikiran kita terbuka. Barangkali ada orang yang lebih tahu gitu, yang berkompeten lah ya berkompeten, yang lebih hal penting ini ngomongnya gitu ya. Bisa juga dibikinin video tandingannya mungkin. Ya kita yang tahu aja apa Yang kita omongin di sini. kita omongin di sini gitu. Ya kalau dibilang so tahu terserah gitu, gimana apa namanya, kembali lagi kan lu juga yang ngerti lah gitu, yang gue bener apa enggak sih gitu. Kalau emang salah ya bisa di komen.
Ya mungkin ini untuk pembelajaran kita dari awal gitu, supaya apa namanya nggak terperosok ke riba lah, nggak yang ya kalau misalkan kerja terus kita bersyukur udah nggak apa-apa gue kerja kayak gini aja seumur hidup juga, ya nggak apa-apa gitu, maksudnya bukannya kita melarang kayak gitu, enggak kita bukan seperti itu ya. bukan seperti itu. Cuma dari orang-orang yang udah sukses itu kata-katanya sih begitu, kata-katanya. Jadi kita mesti investasi. Dan jarang ada orang ya, ada orang yang akhirnya kerja sampai tua di perusahaan tertentu terus dia sukses tuh nggak ada, jarang lah artinya. Bisa banyak pengalaman juga yang kerja misalnya di pabrik apa yang saat udah umurnya udah nggak bisa kerja lagi, dipensiunkan, banyak tuh yang itu dapat duit pensiun misalkan berapa puluh juta, misalkan apa berapa, dia nggak ngerti caranya ngolahnya itu, akhirnya habis doang udah. Ya syukur-syukur ada anaknya yang sukses lah gitu. Tapi kalau enggak kan kasihan gitu. Banyak yang kayak gitu orang tua. Ada tuh di waktu gua ngontrak di daerah Bekasi tuh begitu tuh. Jadi dia pensiunan dari perusahaan apa gitu ya, perusahaan gede sih. Dia buka warung, ya akhirnya sekarang dia punya warung gitu loh. Artinya apa ya? Akhirnya pasti ke wirausaha tadi sebenarnya. Balik lagi ke situ. Iya. Kalau teman-teman bisa memulai lebih awal dari bapak itu, mungkin teman-teman bisa lebih sukses dari bapak itu sebenarnya. Dan mungkin buat saya juga, nanti buat gua juga bisa, mungkin suatu saat bisa memulai wirausaha. Jadi kan kayak teman kita juga kan ada tuh yang dia investasinya ke gitar misalkan gitu. Ada yang kayak begitu gitu, alat-alat musik lah gitu, karena dia suka musik gitu. Ada yang kayak begitu, dia tetap kerja, ya kayak begitu ya juga bagus lah kayak gitu. Ketimbang yang kita cuma ngandelin kerja udah besok pengen beli ini nggak bisa nabung gitu. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti barangkali teman-teman punya apa ide unek-unek apa nanti bisa komen di bawah. Bisa juga support channel ini biar bisa ngobrol nggak penting lagi. Ya mungkin karena udah segitu aja Pak ya. Jadi ini kita ini pengen yang mau aja sih gitu, temen siapa yang mau kita ulas pekerjaannya, bukannya kita mau songong gitu, kerjaannya apa sih gitu. Bukannya gitu sih, maksudnya yang mau aja, terus yang unik gitu ya supaya bisa jadi inspirasi biar menginspirasi kita semua gitu. Tapi bukan berarti kita bilang kerja itu nggak penting, maksudnya jangan tanamin maksud kerja, jangan tanam itu terus akhirnya lulus sekolah mau nganggur lah, jangan. Ya artinya jangan yang seperti itu ya. Kerja juga penting, tapi harus terus pikirannya itu terus maju gitu, jangan cuma hanya di situ saja. Gua nggak bilang itu keluar dari zona nyaman, bukan, tapi artinya pikirannya harus terus meluas biar nggak cuma di situ aja dan bisa lebih dari itu. Mungkin seperti itu ya bisa. Seperti itu. Kalau lu kerja bisa dapat gaji 5 juta, kalau lu terus bikin usaha bisa dapat income 7 juta per bulan gitu. Artinya kan berarti harus maju ya. Tapi kalau dirasa udah cukup dapat gaji 5 juta sampai mati per bulan gitu ya, itu kembali lagi ke yang menjalani lah. Iya, kayak gue juga sendiri juga masih kerja dan belum ada pemikiran mau usaha apa begitu kan. Barangkali nanti teman-teman atau mungkin kedepannya gue juga punya usaha, pasti ya suatu saat gue usaha.
yang terpenting kan investasi Gitu. terpenting gitu. Ya udah cukup sampai di sini dulu deh. Nanti siapa tahu ada teman yang pekerjaannya unik, nanti bisa kita bikin video bareng. Ya udah, nanti tungguin aja gitu. Nanti ya nggak tahu sebelum apa sesudah video ini kita bahas tentang mata pencariannya seorang anak trans itu. Mantap ya. Mantap ya. Oke coy.